Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, with Soraya Personal Tarot Kita. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah hasratnya menguat. Ternyata dia sadari terlalu takut kehilanganmu. Hasratnya menguat, ternyata disadari dia terlalu takut kehilanganmu. Sora akan mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ada energi seperti apa. Ada energi patah hati, ada energi sangat sedih ya. Kalau Sora lihat di sini ada memang mungkin perpisahan baik secara fisik ataupun secara energi ya. Yang mana ini membawa ternyata rasa sakit dan mungkin sangat-sangat rasa kehilangan ya dari dirinya atau dari kamu ya teman-teman. Sehingga perenungan mendalam ini membawa dia kepada perasaan dia itu hilang arah ya, kesedihan, hilang arah, dia bingung mau kemana, moodnya juga selalu gloomy itu mendung gitu ya, nggak ceria gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan ternyata kehilangan kamu itu membawa rasa sakit yang sangat besar, ada rasa takut kehilangan kayak gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia itu tidak ternyata menyadari bahwa dia tidak ingin kehilangan kamu. Ternyata rasa kehilangan kamu tuh ada sedih yang mendalam. Jadi nggak cuma kamu aja yang ternyata sangat sedih, dia juga sangat sedih ya. Nah, kenapa sih ada rasa sedih dan ada rasa kecewa dari perpisahan? Kalau Sora lihat, ini adalah ada situasi ya, kamu atau dia atau kalian berdua ada yang cenderung menghindari masalah gitu ya. Mungkin saja sikapnya dia cuek sama kamu, atau kamu yang sekarang sudah cuek sama dia gitu ya, atau kalian sama-sama saling cuek ya, menghindari gitu ya, menyelesaikan masalah. Mungkin ini juga yang menjadi kendala dalam hubungan kalian ya. Kenapa sampai terjadi perpisahan seperti sekarang? Kalau ada masalah itu cenderung dicuekin, cenderung tidak diselesaikan, cenderung didiamkan, menghindar gitu ya, tidak mau menyelesaikan masalah. Itu kan sikap yang tidak kooperatif gitu ya. Jadi seperti menghindari gitu ya. Jadi sekarang kalau Sora lihat ya, dia itu merasa tersiksa dengan tidak ada komunikasi sama kamu, dan dia menyesali kenapa mungkin dia itu menghindari untuk bercakap-cakap atau berdiskusi sama kamu ketika ada masalah. Dan kamunya sendiri di satu sisi, karena kamu sudah kecewa dan dia tidak mau diajak berkomunikasi sama kamu sebelumnya, jadi kamu memilih untuk kayak menghindari dia juga gitu ya, karena rasanya sakit. Tapi kenapa sih hasratnya jadi sangat-sangat kuat? Di sini ada energi twin flames ya, ada energi di mana kalian itu saling tarik menarik, ada energi keseimbangan. Kamu sangat mungkin sangat-sangat berbeda sama dia ya teman-teman, tapi kalian itu saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi kamu tuh seperti kutub utara dan kutub selatan dengan dia gitu ya. Tapi energi kalian saling mengisi dan menyeimbangkan kalau yang Sora lihat di sini. Dan saat ini dia itu sedang sangat-sangat kangen sama kamu, kepikiran kamu gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat sangat-sangat kangen sama kamu gitu loh, pingin bisa menghubungi kamu kembali gitu ya, karena masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan sayang, perasaan kepikiran gitu ya. Dan ini juga adalah energi dari suatu hal di mana ya, sangat mungkin kamu itu banyak yang sudah memanifestasikan hubungan ini. Banyak juga yang sudah dari kalian mengharapkan hubungan ini untuk tetap bisa jalan ya. Jadi ini adalah positive thinking dari energi kalian juga. Banyak dari kalian yang masih berharap hubungan ini untuk bisa jalan sehingga bisa terrealisasi. Sebelum kita lebih lanjut, kita coba lihat dulu ya teman-teman. Di sini ada siapa sih sebenarnya orang ini, ciri-cirinya dia seperti apa. Oke. Yang pertama, dia itu memang orangnya itu cenderung tergesa-gesa ya. Jadi bisa saja ketika dia mengambil suatu tindakan, berkata-kata atau berucap gitu ya, atau mengambil tindakan, itu mungkin saja tidak dia pikirkan secara menyeluruh ya. Jadi mungkin saja dia itu cenderung ceroboh ya dalam mengambil keputusan terburu-buru gitu ya. Orangnya juga to the point ya.
dan sifatnya dia itu keras gitu loh. Itu yang kalau suara di sini. Jadi bisa saja dia yang memotong atau dia yang menghindari komunikasi sama kamu, ya. Seolah-olah dia yang menghindari hubungan sama kamu, tapi sekarang dia juga yang merasakan kehilangan. Karena di sini ada perasaan masih terkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu, ya. Ini ada perasaan terikat, teman-teman. Ya, jadi secara batin dia pun masih terikat, terhubung, walaupun dia juga yang mungkin menyudahi hubungan, dalam tanda kutip mungkin menghindari masalah tadi, ya. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah energi dari seseorang yang cenderung itu dominan, gitu ya, dominan. Dia dekat dengan sosok ibunya. Mungkin kalau postur tubuh dia agak berisi, agak besar, dan juga kalau Sora lihat dia juga mungkin sudah punya usaha sendiri dalam pekerjaannya. Dan kalau Sora lihat kamu berdealing beberapa, nggak semua, dengan single parent ya, yang mungkin sudah memiliki anak, itu sangat mungkin. Atau memang dia itu ada jarak usia sama kamu, entah dia lebih muda atau memang dia lebih kekanak-kanakan dari kamu. Orang ini itu memang sikapnya dia yang cenderung kekanak-kanakan, terus habis itu juga mungkin lebih muda dari kamu, ya. Itu menjadi suatu kendala secara umum. Tapi itu juga ada konsentrasi dia tentang perihal anak, ya. Kalau Sora lihat di sini menjadi sesuatu yang sangat penting buat dia. Kita mau coba lihat ya, sebenarnya ada isu apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan dia. Ya, ada isu apa di antara kalian, ya. Yang pertama, memang ini ada satu janji takdir jiwa atau takdir cinta atau pertemuan yang memang sudah ditakdirkan. Itu juga yang mungkin sekarang saat ini kuat dia rasakan, sehingga dia itu merasa hasratnya sangat besar sama kamu, ya. Ternyata takut kehilangan kamu. Ini ada juga energi lelah, ya. Satu, mungkin kamu sudah lelah menghadapi dia, menghadapi sikapnya dia, menghadapi masalah di dalam hubungan kalian, itu sangat mungkin. Dan di sisi lain, dia juga sangat mungkin sekali sedang sangat-sangat lelah, sedang sangat capek gitu ya. Jadi mungkin secara emosional dia itu tidak cukup menaruh banyak perhatian, menaruh banyak energi di dalam hubungannya sama kamu, karena mungkin banget dia banyak masalah. Jadi dia lelah dalam mungkin pekerjaannya, kehidupannya. Jadi mungkin banget porsi dia untuk menjalin relasi sama kamu itu nggak bisa maksimal karena terlalu lelah dan capek gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan akhirnya mempengaruhi hubungan kalian, komunikasi kalian mungkin bermasalah. Terus habis itu kamu juga merasa mungkin dia tidak mengutamakan kamu gitu ya. Tapi perasaan romansa itu tarik menarik di antara kalian. Karena memang ada energi soulmate yang Sora bisa rasakan di sini ya, terlihat dengan kuat. Kok masih ada perasaan meskipun hubungan ini memang banyak melelahkan karena mungkin banyak masalah. Orang ini banyak juga yang melarikan diri ke mungkin minum-minuman atau ke hal-hal yang negatif. Jadi ini adalah ada energi dia mungkin saja punya kebiasaan buruk atau kebiasaan negatif yang kamu rasakan mempengaruhi hubungan di antara kalian, ya. Dan orang ini mungkin saja merasa tidak percaya diri dengan kondisi dan keadaannya dia. Mungkin karena secara ekonomi, secara sosial, atau secara apapun dia belum menjadi orang yang sukses atau berhasil. Atau di sini ada perbedaan status ekonomi atau sosial di antara kalian, yang itu juga membuat dia berpikir bahwa dia belum sukses dan belum berhasil, teman-teman. Namun tidak terlepas juga dari adanya potensi orang ketiga ya. Jadi ini memang ada banyak faktor. Kamu tuh bisa dapat satu, bisa dapat semua alasannya. Ini Sora selalu harus ingetin berulang-ulang kali. Karena banyak banget yang nonton general reading tapi nggak ngerti konsepnya. Aku udah ingetin lagi ya. Kalau misalnya kayak gini, ini kan banyak nih alasannya nih gitu ya. Kamu mungkin aja cuma dapat satu alasan, dua alasan, atau semuanya gitu loh. Pinter-pinter lah ngondisiinnya. Kan Sora udah bilang belum tentu resonate semua. Kalau kamu mau yang fokus semua, kamu personal reading, pribadi, energinya fokus kamu doang gitu ya. Sangat mungkin ada orang ketiga ya di sini yang mungkin tanpa sadar masuk ya ketika ada celah ya. Mungkin banget dia mencari pelarian, dia juga masih mungkin ngelihat yang lain tuh. Kan di sini memang ada hubungan juga, ada ego di antara kalian, sehingga ada hubungan yang kejar mengejar. Nanti dia jauh dari kamu, nanti kamu jauh dari dia. Kalau dia jauh kamu nyari, kalau kamu yang jauh dia nyari kamu gitu ya. Dan ini adalah tentang banyak sekali kebingungan ya. Mungkin orang ini kayak masih bingung berikutnya mau gimana, langkah apa yang mau dia ambil, situasi dia yang belum benar-benar siap, siapa yang mau dia pilih, penuh dengan kebingungan, kebimbangan, tidak tahu arahnya mau kemana ya.
dan dirasakan sama dia. Banyak hal itu terlalu cepat ya. Mungkin dia merasa segala sesuatu itu terburu-buru gitu ya. Mungkin kamu sudah mempertanyakan hubungan ini mau arahnya kemana. Oke, tapi sekarang kenapa hasratnya dia itu menguat dan dia tidak mau kehilangan kamu ya. Teman-teman, ternyata ya, orang yang ada, mungkin ada memang pihak ketiga di sini. Ada sesuatu yang lain ya. Ada orang ketiga di antara kalian. Tapi ternyata kalau Sora lihat, orang ketiga itu ternyata tidak bisa dibandingkan sama kamu. Ternyata orang ketiga itu tidak bisa menggantikan posisi kamu dan tidak bisa mengisi perasaannya ke kamu, teman-teman. Karena ternyata chemistry-nya atau hasratnya dia sama kamu itu kuat sekali. Dan itu sangat unik yang tidak bisa dia dapatkan dari yang lain ya. Jadi ada pelarian ke yang lain, tapi hasratnya berbeda ya. Apalagi kalau Sora lihat dia itu merasa tertinggal ketika kamu sudah, mungkin dia melihat dan memantau kamu sudah terlihat lebih bahagia tanpa dia. Dia ngelihat kamu kok kayaknya udah move on dari dia, kamu kok kayaknya happy mungkin dari postingan kamu, dari sosial media kamu gitu ya. Dan kamu seperti udah fokus ke diri kamu sendiri, teman-teman ya. Dan dia mulai merasa ketakutan kalau kamu ada yang lain. Ini adalah ada energi dari seseorang yang takut kamu sudah ada yang lain gitu ya, ketemu sama orang baru, dan sekarang ada energi rasa takut kehilangan. Kok kamu lebih happy tanpa dia, mungkin kamu ada yang lain tuh ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat, kamu tuh banyak yang sudah berfokus untuk meninggalkan hubungan yang lama, yang negatif, yang toksik menurut kamu. Dan ketika dia semakin ketinggalan di belakang, disitulah dia hasratnya semakin menguat gitu loh. Karena semakin jelas gitu ya. Ketika dia sendirian, ketika dia nggak ada kamu, energi rasa dia ingin bersatu dengan kamu tuh sangat-sangat kuat loh. Tuh. Ada energi cinta, ada energi rasa sayang, ada energi rasa saling peduli, menggebu-gebu gitu ya. Dan energi yang saling menginginkan gitu ya. Itu juga yang kalau Sora lihat membuat dia itu jadinya, aku kok nggak bisa lepas dari kamu. Ada energi keterbutuhan yang kuat tuh. Energi soulmate itu sampai keluar 2 kali. Ini diperjelas karena dia merasakan energi soulmate itu sangat kuat, belahan jiwa. Jadi ketika jauh, ketika nggak ada, energinya tarik-menarik tuh. Dia mencoba mencari pengganti lain, tapi secara energi, secara jiwa, dia masih terikat sama kamu secara rasa. Jadi dia itu kayak nggak bisa ngelepasin ikatannya dia sama kamu. Dia tidak bisa melepaskan perasaan dia yang masih terkunci sama kamu, teman-teman ya. Tuh, energi nostalgia, kangen sama kamu, kepikiran kamu, melihat foto-foto kamu, itu kuat banget sekarang. Yang dia rasakan ke kamu, yang dia rasakan ke kamu. Egonya, dia menyadari bahwa ego dia yang sangat besar ya, membuat situasi menjadi memburuk. Jadi ini orang ini tersadar bahwa ego dia sangat besar ya. Dan dia itu sebenarnya bingung harus gimana. Mungkin banget dia bimbang ya. Di satu sisi sebelumnya dia merasa segala sesuatu selalu terlalu cepat berjalan, dia belum jelas dengan rencana dia, tapi di sisi lain dia terikat sama kamu. Dan sisi lain di dalam dirinya itu masih punya keyakinan kalau kalian itu masih punya masa depan sama-sama. Tuh, orang ini ingin menghubungi kamu lagi ya. Kenapa? Karena memang ya, kalau Sora lihat energi dia terikat sama kamunya kuat, terkenang sama kamu kuat ya. Karena kan tadi sudah dia rasakan energi memang takdir semesta. Dan dia ngerasain energi kamulah yang bisa menyembuhkan dia. Energi kamulah yang bisa mengisi dia, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia bisa merasakan bahwa ternyata dia punya perasaan yang sama dengan kamu, ya. Dia butuh kamu. Mungkin saat ini kita memang cuma bisa jadi teman dekat dulu, mungkin belum bisa langsung balik, tapi di sini ada rasa keterikatan yang dia nggak mau lepasin kamu. Karena senyum kamu, mata kamu, dia itu tidak bisa mengeluarkan itu dari pikirannya. Dia itu terikat secara pikiran, secara kenangan ke kamu, ke sosok kamu dalam hidupnya. Dia itu banyak berpura-pura karena selama ini dia insecure sama dirinya. Soalnya udah bilang kan tadi di awal banyak yang ngerasa nggak pede.
Dan dia menyesal sama kata-katanya dia yang sudah dia sampaikan sama kamu. Mungkin ada kata-kata yang menyakiti gitu ya. Dan dia ngerasain sekarang bahwa ketika banyak masalah di antara kalian, itu malah membuat dia itu menjadi semakin kuat ikatannya sama kamu, dan bukan malah menjauhkan kalian gitu ya. Justru malah makin memperkuat. Meskipun di satu sisi lain dia merasa dia tidak layak mendapatkan kamu. Ya, dia di satu sisi lain merasa tidak layak untuk mendapatkan kamu. Ya. Yang dia inginkan dari kamu ke depannya. Teman-teman, dia ingin memperbaiki komunikasi lagi ya sama kamu. Jadi di sini ada keinginan untuk memperbaiki komunikasi lagi sama kamu. Ya. Karena memang dia ternyata masih punya perasaan yang sangat-sangat tergila-gila sama kamu. Ada energi keterikatan yang sangat kuat di sana. Ya. Dan kalau yang Sora lihat ya, dia mungkin sekali ingin meresmikan hubungan ini ke arah yang lebih serius ya. Secara hukum, jadi ini mungkin ke arah pernikahan, ini jelas ya. Legal, hukum, dan pesta perayaan ya. Jadi mungkin ada saja perayaan yang memang sudah sah secara hukum. Jadi ini memang ngomongin ke arah pernikahan ya. Dia cuma takut, yang dia takutkan adalah sekarang apakah kamu masih mau memaafkan dia, apa kamu masih punya satu kedendaman sama dia. Itu yang kalau Sora lihat dia takutin ya. Karena kalau yang Sora lihat, dia siap untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kalau banyak dari kalian yang bertanya apakah dia mungkin ada energi bisa berubah gitu ya. Teman-teman, kamu tidak pernah tahu seseorang itu bisa berubah atau tidak kalau ada keajaiban ya. Jadi buat kamu yang selalu ngebantah atau tidak percaya sama energi perubahan, di kolom komentar nggak apa-apa, itu adalah hak kamu ya. Silakan keep itu untuk diri kamu sendiri ya, karena kita nggak pernah tahu. Ada pembacaan Sora juga dinamis, bisa hari ini ada pembacaan yang orangnya berubah, ada juga yang enggak. Itu kan tergantung energi yang ditangkap, siapa orangnya. Kamu juga harus pintar-pintar memprosesnya. Karena kalau Sora di sini ada energi fase yang baru ya, ada perkembangan, ada perubahan gitu ya. Kalau Sora lihat energi dari sesuatu yang memang tidak pernah kamu duga ya, energi perbaikan dari yang namanya pengkhianatan. Oke? Karena memang orang ini tuh paling tidak dia pingin untuk dekat lagi sama kamu ya. Walaupun memang dia berharap ya ada akhir bahagia di antara kalian ya. Tapi kalau yang Sora lihat, yang pasti niatnya dia adalah sesuatu yang positif. Itu sih kalau yang Sora bisa lihat ya. Jadi mau balik apa enggak, dia jadi lebih positif apa enggak, itu aja yang bisa Sora sampaikan ya tuh. Karena dia menyadari dia punya banyak negativitas yang dia pengen perbaikin itu untuk perbaiki hubungan kalian. Dan kalau memang kamu merasa kamu bisa adaptasi, kamu mau memaafkan, kamu mau memproses hubungan ini mungkin bisa dilanjutkan. Tapi kalau kalian yang udah enggak, aku udah nggak mau, dia nggak mungkin berubah lah kalau udah sekalinya begini. Itu pilihan kamu ya. Yang pasti dia cuma merasakan bahwa dia butuh waktu untuk lebih banyak lagi sama kamu ya. Dan semoga dengan waktu yang lebih banyak dia habiskan sama kamu, dia bisa lebih positif, dia bisa lebih saling mendukung gitu ya. Kalau yang Sora lihat sama kamu, itu yang dia inginkan. Dia hanya takut kamu itu masih dendam dan masih marah sama dia. Jadi dia akan memulai komunikasi lagi sama kamu. Kapan? Yang pastinya kalau Sora di sini udah segera ya. Karena di sini ada energi dia ingin mengabarkan ya. Walaupun di satu sisi lain dia itu nggak pede buat datang sama kamu. Cuma dia memang tipe yang nggak senang terburu-buru. Jadi dia akan bertahap datang ke kamu, mengamati, melihat dulu gitu ya. Itu sih kalau yang Sora lihat. Karena ada ketakutan kamu itu masih marah, masih dendam sama dia. Ya. Dan dia pun sedang menyelesaikan isu-isunya dia. Dia punya banyak masalah, ya. Kamu nggak pernah tahu gitu ya. Kenapa sih kadang-kadang ada orang yang selalu pingin punya pihak ketiga. Ada yang memang nggak puas, ada yang pernah ditinggal, jadi selalu ngerasa harus ada cadangan yang dipegang sama dia. Itu kan manusia sifatnya ya. Karena pernah ditinggal, jadi pas udah ada orang yang dekat pun masih nggak rela untuk ngelepasin yang lain. Karena takut nggak punya cadangan, itu sangat mungkin gitu loh. Ya, kita akan coba lihat zodiak yang terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi Sun Moon Rising ya. Oke. Sagittarius, Taurus, Libra, Taurus, Cancer, Libra, Aries, Virgo, Pisces.
Dicek ya, Sun Moon Rising, Sun Moon Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabet yang mungkin terungkap. Teman-teman yang kepingin personal reading, yang pingin baca bazi buat tahu jalan hidup, atau teman-teman yang kepingin untuk belajar kartu tarot, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa beli bukunya sendiri, bisa beli arah tarot pembacaannya sendiri ya, yang mana mungkin saja akan membantu kamu. Ini sudah mau masuk tahun 2025. Setiap tahun apakah sudah ada hal yang lebih baik yang kamu lakukan? Sudahkah ada pengembangan diri? Oke. PSN ND WOZ VL OBR YEL dan ada M. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye bye.